Dalam salah satu literatur ilmiahnya, pakar psikologi Richard Lazarus dan Susan Folkman menuliskan bahwa stres dapat dianggap sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara tuntutan dan kapasitas yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, stres terjadi ketika seseorang merasakan suatu tekanan yang melebihi kemampuan untuk mengatasinya. Stres menghasilkan banyak gejala negatif fisik dan mental, yang bervariasi sesuai dengan faktor situasional masing-masing individu. Ini dapat mencakup penurunan kesehatan fisik serta depresi. Sebuah survei skala besar yang dilakukan oleh University College London menemukan bahwa pekerja yang stres dengan tingkatan kronis memiliki risiko 68% lebih tinggi terkena penyakit jantung daripada yang stres dengan tingkatan sedang. Tingkat stres di seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berdasarkan hasil survei tersebut, yang paling umum ditemukan adalah akibat dari, antara lain, konflik dalam perusahaan, cara karyawan diperlakukan oleh atasan mereka, kurangnya keamanan kerja, rekan kerja yang tidak melakukan tugas bagiannya, harapan yang tidak jelas, komunikasi yang buruk, tidak cukup kontrol atas tugas yang dipercayakan, tekanan untuk menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang mendesak, terlalu banyak tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan, kondisi fisik yang tidak baik dan mengganggu, konflik dalam hubungan dengan orang lain, dampak dari rekan kerja membuat kesalahan ceroboh, berurusan dengan pelanggan yang kasar dan emosional, serta kurangnya kerjasama dalam tim maupun dengan rekan kerja. Berikut ini adalah sebuah kuis dengan 20 pertanyaan yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat stres Anda. Anda cukup menjawab ya atau tidak untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Dan untuk setiap jawaban ya, akan mempunyai nilai 1, dan setiap jawaban tidak, akan bernilai 0. Jangan lupa untuk mencatat jumlah perolehan nilai totalnya agar setelah itu Anda dapat mendapatkan gambaran di tingkat stres mana Anda saat ini. Pertanyaan pertama, apakah interupsi terus-menerus mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan Anda? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah biasanya Anda bekerja sambil makan siang? Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, apakah Anda sering minum kopi lebih dari 3 cangkir sehari? Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, apakah Anda sering melewati target waktu penyelesaian pada tugas-tugas yang dipercayakan ke Anda? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima, apakah Anda sering merasa bahwa atasan Anda tidak mendengarkan saran yang Anda berikan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keenam, apakah Anda sering bekerja 7 hari berturutan dalam seminggu? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketujuh, apakah Anda sering mempunyai waktu luang untuk bersantai di akhir pekan atau waktu malam di hari biasa? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-8, apakah Anda mudah frustrasi atau marah saat melayani pelanggan yang kecewa? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-9, apakah Anda juga memimpin atau berpartisipasi aktif dalam meeting dengan target-target rutin jangka pendek?
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-10. Apakah Anda merasa seolah-olah jenuh dan terjebak dalam aktivitas pekerjaan Anda saat ini? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-11. Apakah area kerja Anda sangat bising, sehingga Anda sulit untuk berkonsentrasi? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-12. Apakah Anda sering merasa kewalahan di tempat kerja karena melakukan multitasking atau terlalu banyak tanggung jawab? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-13. Apakah sulit bagi Anda untuk mendelegasikan tugas pekerjaan ke anak buah Anda? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-14. Apakah Anda mudah menjadi tidak sabar ketika berinteraksi dengan pelanggan dan rekan kerja? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-15. Apakah Anda sering terlambat untuk menghadiri jadwal kegiatan, rapat atau janji penting? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-16. Apakah sulit bagi Anda untuk berbicara atau diskusi dengan atasan Anda? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-17. Apakah Anda merasa terbebani dengan tanggung jawab pekerjaan Anda? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-18. Apakah Anda sering merasa tidak nyaman atau bahkan takut ketika membayangkan harus pergi ke pekerjaan Anda? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-19. Apakah Anda sering mengalami sakit kepala, leher kaku, sakit perut, atau nyeri lambung ketika sedang menyelesaikan suatu tugas pekerjaan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda merasa bahwa Anda menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat kerja? Selanjutnya, kita akan melihat interpretasi dari nilai total seluruh jawaban Anda. Apabila nilai total jawaban Anda ada dalam rentang nilai 0 sampai dengan 5, maka Anda berada di zona hijau. Tingkat stres Anda saat ini rendah, dan Anda tampaknya berhasil menyikapi atau meresponi kondisi stres saat bekerja dengan baik. Pertahankanlah kondisi ini. Apabila nilai total jawaban Anda ada di dalam rentang nilai 6 sampai dengan 12, maka Anda berada di dalam zona kuning. Ini berarti bahwa tingkat stres Anda saat ini rata-rata, tetapi mungkin masih lebih tinggi dari yang Anda harapkan. Untuk menguranginya, cobalah untuk melakukan hobi ringan Anda di waktu luang atau di akhir pekan, antara lain dengan membaca buku, memasak, menonton film, mendengarkan musik santai, merawat tanaman, dan sebagainya. Apabila nilai total jawaban Anda ada dalam rentang nilai 13 sampai dengan 20, maka Anda ada dalam zona merah. Tingkat stres Anda saat ini tinggi dan mungkin mempengaruhi kondisi kesehatan Anda. Jangan mencoba dan memaksakan diri. Lebih baik Anda memikirkan ulang hal apa yang menaikkan tingkat stres Anda, dan kemudian merencanakan suatu perubahan awal yang dapat Anda lakukan segera. Misalnya, mengambil cuti istirahat dengan berlibur dan untuk sementara benar-benar membebaskan diri dari urusan pekerjaan, melakukan latihan relaksasi seperti yoga atau meditasi, atau melakukan konsultasi dengan orang yang dapat Anda percaya untuk membahas apa yang membuat Anda merasa stres. Cara alternatif lain yang disarankan untuk mengurangi stres di tempat kerja adalah dengan meninjau ulang beban kerja karyawan yang bersangkutan.
Solusinya mungkin untuk sementara waktu mengubah beban kerja untuk karyawan. Untuk yang menerima beban kerja berlebihan, mungkin bisa diatur pengurangan beban kerjanya. Namun demikian, ada juga karyawan yang memiliki sedikit pekerjaan sehingga mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan diri mereka sendiri di tempat kerja. Dalam hal ini, beban kerjanya perlu disesuaikan dan karyawan tersebut diberi bimbingan melalui pelatihan internal. Meningkatkan komunikasi antar karyawan juga merupakan alternatif solusi yang sederhana tetapi cukup efektif untuk membantu mengurangi stres. Hal itu membuat karyawan merasa seperti mereka adalah bagian penting dari perusahaan. Misalnya dengan memberi mereka kesempatan untuk memberi pendapat atau ide untuk hal tertentu. Dalam hal ini mereka merasa lebih dipercaya dan dihargai. Mengubah kualitas suasana fisik tempat kerja juga dapat mengurangi stres. Misalnya dengan mengubah hal-hal seperti pencahayaan yang terang namun tidak menyilaukan, suhu ruangan yang nyaman, bau aromaterapi yang menyegarkan dalam ruangan, atau mungkin dengan penambahan musik tenang yang diatur sayup-sayup terdengar. Demikian pembahasan kita mengenai stres di tempat kerja, dan juga beberapa alternatif solusi terkait bagaimana cara mengurangi stres tersebut. Silakan mempraktekkannya. Apabila tips manajemen ini terasa bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini, agar Anda selalu mendapat informasi lain yang menarik. Mari mengembangkan wawasan diri, membentuk pribadi yang sukses bersama kami, BWI, Bright World International.